Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan gua Brobry di Brobry Live. Alhamdulillah Mas Teguh, Mas Manda sudah datang. Jadi kita langsung mulai aja gitu ya. Buat lo yang pertama kali join atau lo baru mampir atau lo sudah nonton, di chat ya teman-teman, siapa lo, kerja di mana gitu ya, supaya gue juga kenal siapa aja yang nonton ini dan lu seperti biasa lu juga bisa langsung nanya-nanya gitu ya kalau lu ada pertanyaan. Nah, kali ini gitu, sesi ini udah episode 73 bentar ganti caption dulu, caption-nya gua ilangin dulu. Episode 73 ini kita akan, ngobrol tentang GovTech Indonesia. Ini bukan pertama kali ya gue denger GovTech ya, tapi sama Peruri ngurusin GovTech, nah ini pertama kali gue dengar gitu. Jadi, banyak yang pengen gue tanyakan sebenarnya sama Mas Manda dan, ya, Mas Manda di sini, direktur utamanya PDS ya, Peruri Digital Security ya, semoga gue bener nggak salah. Dah, Mas Mandanya ini, eee, putus koneksinya kayaknya, tapi insyaallah akan gabung lagi. Buat teman-teman sekali lagi ya, kalau misalnya lu baru pertama kali dengerin atau dengerin recording, lu silahkan, komen gitu ya kalau misalnya lu nonton ini, supaya gue juga bisa kenal gitu siapa aja yang nonton. Nah, nggak pakai panjang lebar lagi, ini Mas Manda sudah di sini, sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Manda, apa kabar Mas? Halo, Suara lo belum masuk nih kayaknya nih. Apa sudah ya? halo Mas Bri, saya nggak Oh bisa sudah. dengar suaranya Mas Brian ya? Ya ini kayaknya nggak jalan deh headset gua. Bentar, matiin dulu. Tes tes. Mas Manda? Saya Halo? masih belum bisa dengar suaranya Mas Brian. Sekarang sekarang belum? Oh, sekarang udah kan ya? Halo, Sekarang udah belum, Mas? hmm, Harusnya harusnya udah ya? Harusnya ya? Harusnya. saya masih nggak bisa kedengaran Mas suaranya Mas Brian. Kalau di sini soalnya sudah, Kenapa barnya ya? sudah nggak ada, nya ada. Kayaknya di Mas Manda deh, Sebentar, di audio. ya gua private chat dulu. Mas Brian bisa kedengaran suara saya? Bisa. Oh, saya yang nggak bisa dengar suaranya Mas Brian. Di speaker-nya. Sebentar gua chat ya, Mas, ya. Kayaknya di speaker-nya deh. Soalnya di sini kedetek suara Hmm, sudah masuk. Atau mungkin bisa logout terus coba masuk lagi, Mas. Biasanya sih kayak gitu sih. Ya, sorry ya teman-teman, seperti biasa, live session ya gitulah ya. Udah ada satu titipan pertanyaan tadi, dari grup. Kalau misalnya ada mau nanya silahkan, kalau misalnya mau kenalan boleh banget gitu ya. Buat teman-teman yang nonton di LinkedIn, kalau misalnya koneksinya putus-putus di LinkedIn as always, lo bisa, join lewat YouTube ya, cari aja di profile gua ada harusnya link YouTube gua. Cari aja Brian Arfi gitu di YouTube, entar ketemu sih. Gitu. Sambil kita nunggu Mas Manda lagi join. Ini Mas Manda sibuk banget sebenarnya. Gua beruntung nih dikasih waktu. Ini siapa aja nih yang nonton nih? Ada di YouTube, ada di LinkedIn. Oke. Oke. Sambil nungguin, share dikit gitu ya. Di sini teman-teman sambil nunggu Mas Manda ya. Ada yang ini nggak sih? Ada yang, tertarik nggak sih kalau misalnya gue bikin satu sesi mengenai how to get a job in product management, supaya materi gue bermanfaat aja buat orang banyak. Next week gue diminta untuk, ikutan ngisi Comfest. Kemarin kalau nggak salah gue lihat Mas Pram ya, Mas Pram sudah sempat ngisi satu sesi, terus, next week jatah gue ngisi. Nah, maksud gue daripada gue bikin materi cuman dinikmatin oleh
beberapa orang aja gitu ya. Kenapa gak gue bikin satu aja sesi lagi gitu. Let me know ya kalau lo ada di grup gue, let me know kalau lo tertarik atau pingin dengar gimana caranya dapat kerja sebagai seorang product manager. Terutama di situasi kayak gini ya. Nggak foolproof sih, tapi alhamdulillah ada yang benar-benar jalanin sarannya, benar-benar akhirnya ada kemajuan lah ya, nggak mentok. Nah, Mas Manda udah join lagi, coba ya. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Aman clear. ya? Aman. Ya, oke, sip. Tadi gue opening dikit Mas sambil nungguin lo. Next week itu kan gue ada dimintain teman-teman Confess ya untuk ngisi satu sesi lah tentang gimana caranya dapat kerja sebagai seorang fresh grad PM. Jadi tadi nanya teman-teman yang minat gak kalau materinya gue sekalian gitu ya, biar nggak cuma teman-teman Confess aja. Sip, thank you Mas Fadila. Mas, thank you banget lo sudah meluangkan waktu lagi. Gue tahu lo kayak sibuk banget. Wah, nggak masuk suaranya nih Mas. Suara lu nggak masuk. Sorry. Udah, sekarang udah. Ya, maaf Mas Brian, tadi masih ada agenda yang lain juga. Mohon maaf. Ini mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Amin. Gua thank you banget Mas, lu kan kayak last month nggak ada di sini gitu ya. Iya. Ya dipercaya orang Mas, alhamdulillah, ridho Allah. Sekarang memang lagi sebentar ya. Lagi ngurusin beberapa hal. Terakhir memang kemarin itu diminta mewakilin Indonesia gitu ya melalui US Embassy untuk belajar tentang digital finance. Jadi kemarin memang dari US Embassy itu memilih ada 5 orang, dari industri ada 2 orang gitu ya. Terus ya kita diberangkatkan gitu. Jadi ada 2 orang dari BI, 1 dari Kementerian Keuangan, 2 dari industri gitu. Ya kita belajar tentang digital finance selama hampir 3 minggu gitu. Ketemu dengan regulator yang ada di sana gitu ya. Ada 4 state. Kita juga coba study case ya yang ada di sana gitu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bisa bawa manfaat lah untuk kemudian bisa dibawa pulang gitu. Ngobrolin tentang kripto juga berarti di sana ya? Ya, pasti Mas. Jadi memang salah satu topik yang memang di sana lagi hot itu adalah AI sama blockchain ya. Itu udah absolut lah, bahkan sampai saya boleh menyimpulkan AI itu kalau di US itu udah kayak Microsoft Excel jadinya. Jadi setiap kantor itu pasti punya Microsoft Excel kan. Tetapi tinggal objektifnya itu mau dibawa kemana. Kalau Excel itu ada yang gitu ya, Microsoft, ibaratnya kalau Microsoft Excel itu ada yang untuk bikin table gitu ya, ada yang untuk menghitung. Nah ini juga sama. Jadi AI-nya itu fungsionalnya untuk apa dulu gitu. Tapi hampir semua kantor itu udah implement Mas. Jadi ya cukup takjub juga gitu ya. Gitu sih. Gue lagi belakangan ini lagi ngerjain AI kan, ya sebulanan lebih lah ke belakang, sebulan 2 bulan ke belakang lagi ngerjain AI juga, dan memang seru sih ngelihat potensinya ya, cuman seperti biasa ya kalau nge-build produk harus fokus ke satu dulu, satu use case. Yap. Ya semoga mudah-mudahan Indonesia masih agak sepi tentang ini. Mungkin kita boleh ngobrol Mas setelah ini yang soal spesifik AI, karena saya juga sekarang ya di Peruri Digital Security kita juga lagi mau explore penggunaan AI untuk yang di Ina Digital juga gitu. Jadi kita mau pakai use case mana yang bisa implement lah ya di sana. Siap. Nanti setting jadwal lah di luar sesi online-nya. Mas, sekalian kan tadi dibahas nih tentang Ina Digital, tentang GovTech gitu ya. Sebenarnya apa gitu ya? GovTech kan gue udah dengar udah beberapa lama lah ya, teman-teman juga ada yang masuk ke sana sebelumnya gitu ya. Ina Digital pernah dengar, cuman nggak sering, lebih sering dengar GovTech-nya. Nah sebenarnya dua ini apa sih Mas? Lu bisa jelasin nggak Mas? Yap. Mungkin kita coba nge-breakdown satu persatu gitu ya Mas Brian ya. Jadi kalau kita ngomongin GovTech itu kan common ya di beberapa negara pun yang namanya GovTech itu malah mereka udah mulai kayak 1 dekade terakhir lah ya. Dan GovTech itu kan bagian untuk gimana cara kita supaya bisa membuat sebuah
perurusan atau perizinan yang sifatnya kompleks, karena bukan hanya Indonesia loh ternyata. Saya waktu pas yang ke US tempo hari juga, saya ngerasa, wah, kompleksitinya memang di pemerintahan itu ya selalu ada gitu ya, yang namanya persetujuan hierarki gitu ya, itu pasti ada. Nah, gimana caranya pola tersebut itu ya, itu lebih memudahkan ke citizen-nya. Jadi lebih ke arah bahasanya adalah citizen oriented gitu, ya kan, lebih ke arah sana. Nah, jadi muncullah government technology yang mana kemudian akan mengagregasi, akan menterpadu padankan gitu bahasanya, interoperability lah ya, padu padan gitu, untuk kemudian menciptakan sebuah platform yang akhirnya platform ini bisa lebih efisien gitu, dan juga lebih mudah dipakai oleh masyarakat gitu. Nah, kita di Indonesia menyebut GovTech itu adalah INA Digital. Jadi INA Digital sendiri memang bukan platform ya, tapi INA Digital itu adalah semacam sebuah kesatuan gitu yang berisi dari tim gitu ya, yang mana kemudian pemerintah menunjuk peruri gitu. Jadi pemerintah menunjuk peruri sebagai GovTech Indonesia ya, sebagai INA Digital dalam hal ini, yang mana ada kerjasama gitu. Nah, kerjasamanya itu ada antara peruri, terus kemudian ada dukungan BUMN yang lain gitu, dan yang pasti kemudian kan ada stakeholder di sisi pemerintah ya. Kita tahu di situ ada Kemenpan RB sebagai koordinator ya, terus kemudian ada Kominfo pastinya, dan ada beberapa kementerian yang lain yang menjadi priority untuk implementasi GovTech di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin GovTech, kita flashback GovTech, setidaknya ada beberapa kementerian yang memang quite progresif ya. Jadi mereka itu sudah menerapkan itu di, ya mungkin saya bilang 3-4 tahun terakhir gitu ya. Nah, 3-4 tahun terakhir itulah yang kayak di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan gitu ya, yang mana mereka itu untuk bisa mencoba melihat apa potensi yang ada di kementerian tersebut gitu. Nah, tetapi kan kalau kita boleh melihat bahwa ini kan spesifik di kementerian tersebut gitu. Nyatanya masyarakat kita itu bukan hanya butuh satu kementerian untuk ngurusin sesuatu, tetapi kita juga butuh lah banyak hal gitu ya. Ada padu padan gitu ya untuk itu. Nah, muncullah satu konsep akhirnya menciptakan untuk priority gitu. Mas, sebentar ya. Siap. Biasa ya teman-teman, ya Sabtu gangguin waktunya orang nih. Tapi menarik sih tadi bahasanya Mas Manda ya, artinya kalau kita tahu ya artinya, kita udah dengar GovTech udah lama lah 3-4 tahun belakangan. Berarti tadi yang diceritain memang ada yang progresif gitu ya, pendidikan itu salah satunya, itu memang progresif banget, itu rame banget lah progresnya. Yang kedua tuh yang gua tahu ya kesehatan tuh bener-bener, progresnya kencang banget lah dibandingkan yang lain-lain lah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi banyak yang menarik sebenarnya. Nah, kalau dengar dari penjelasannya Mas Manda tadi artinya, Mas sambil gua confirm yang tadi ya, artinya sebenarnya INA Digital atau GovTech yang dipegang dalam kutip sama Peruri saat ini itu lebih ke arah sebentar. Oke. Yang di-handle sama Peruri itu sekarang lebih ke arah, apa ya, nge-align-kan sebenarnya, yang sebelumnya jalan sendiri-sendiri, sekarang ada kayak grand strategy-nya, sehingga nggak jalan masing-masing saja gitu ya, tapi bisa sinergi. Gitu ya, Mas, ya? Karena penggunanya sinergi juga gitu kan? Ya, jadi mungkin saya coba lanjut ya Mas Brian ya, sorry, Monggo. tadi ada interrupt dikit. Jadi kalau kita ngomongin di GovTech-nya sendiri gitu ya sebagai INA Digital, yang mana itu udah diresmikan oleh Pak Presiden 27 Mei 2024 kemarin, yang mana kemudian terakhir itu adalah tentang percepatan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Itu Perpres 82. Nah, itu yang tadi saya bilang menunjuk Peruri sebagai GovTech nasional lah gitu ya bahasanya. Yang mana kemudian di situ ada 9 use case kementerian, Mas, yang akan dibawa, kementerian dan lembaga. Jadi mungkin teman-teman bisa juga buka di Perpres 82 tahun 2023 gitu ya. Di situ menjelaskan detail bahwa menunjuk Peruri harus melakukan apa gitu ya, dan kementerian yang akan diinterop itu ada berapa banyak kementeriannya. Nah, itu semua yang sekarang menjadi goal
kami gitu ya di tim Ina Digital untuk di tahun 2024 ini tadi. Target kita itu target kita itu adalah September 2024 ini gitu ya. Untuk kemudian Bulan kita ada depan. namanya, iya ya, untuk kita namanya adalah istilahnya alpha release lah ya. Jadi kita coba membuat bahwa konsep launching produk yang di kementerian ini kita coba mau bawanya adalah konsep ala startup atau Ya. ala perusahaan IT gitu. Jadi bukan hanya sekedar seremoni gitu ya, bukan hanya sekedar oke launching gitu, tetapi sangat benar-benar kita perhatikan tentang quality dan juga security, Mas. Karena kita tahu bahwa ini menjadi isu yang juga panas banget ya belakangan. Panas nih ngomong security nih. Iya, iya. Gitulah. Jadi mungkin itulah background awal Mas tentang tim Ina Digital itu tadi gitu, Mas Brian. Mas, jadi kalau misalnya kalau misalnya ditanya nih, sebenarnya Ina Digital itu visinya tuh mau ngapain sih Mas sebenarnya Mas? Ya. Jadi visi dari Ina Digital itu adalah ingin melakukan interoperability ya. Jadi yang sebelumnya itu scatter, yang sebelumnya itu silo gitu ya. Sekarang itu menyatu gitu ya, menyatu untuk menjadi sebuah platform yang sifatnya sentralisasi gitu. Ya kan? Yang mana kemudian platform sentralisasi ini yang akan memudahkan masyarakat lebih mengefisiensikan gitu ya bisnis proses yang yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi kenapa kemudian dipilih 9 kementerian dan lembaga itu juga ada alasannya. Karena inilah yang layanan yang paling sering dipakai. Contoh misalnya kesehatan, pendidikan gitu ya. Kementerian Sosial gitu. Terus seperti ada Bappenas juga di dalamnya, ada kepolisian gitu. Masuk kepolisian. Jadi nanti mudah-mudahan bisa perpanjangan SIM dan STNK mudah-mudahan cukup di dalam satu dashboard saja. Sekarang Gitu. kan pisah-pisah kan, ada yang bisa, ada yang belum kayak gitu-gitu kan. Betul. Nah, makanya itu yang sekarang kita lagi mengarah ke sana gitu Mas Brian. Jadi untuk kita bisa menciptakan gitu ya pola untuk terjadinya integrasi gitu ya atau interoperability lah bahasanya gitu. Yang mana kemudian berakhir pada sebuah efisiensi yang kemudian masyarakat kita rasakan. Jadi lebih kayak ke customer citizen centric lah gitu ya Mas ya, lebih ke arah citizen centric. Mungkin itu sih goalnya. Jadi ada dua, interoperability atau keterpaduan, dan yang kedua adalah tentang efisiensi gitu dari layanan tersebut. Berarti ini ada hubungannya sama kayak dengar-dengar beberapa waktu yang lalu pemerintah nge-launch aplikasi jumlahnya ribuan gitu ya. 27.000 Mas. 27.000. Jadi total aplikasi itu ada 27.000 gitu ya. Ini kita mau sinkronkan cukup dengan 3 aplikasi nantinya. Oke. Berarti hubungannya sama itu kan, artinya bukan Betul. masing-masing lirik sendiri, kalau rakyat pingin pakai atau butuh layanan, nginstal masing-masing ruwet juga gitu ya. Betul. Berarti nanti Gitu sih. identity jadi satu, kayak single sign in gitu, kira-kira kayak gitulah ya. Single sign on, ya. Single sign on-nya, terus kemudian ya tadi identity gitu ya, terus kemudian nanti ya kayak misalnya saya nggak perlu lagi repot-repot harus login untuk layanan pendidikan, layanan kesehatan gitu ya, layanan sosial dan yang lain-lain itu udah nggak perlu lagi ada. Jadi nanti langsung satu aja gitu Mas. Visinya ambisius sekali berarti. Nah tapi Mas, ya monggo. Iya, enggak, karena memang sebenarnya beberapa negara sudah melakukannya gitu ya. Ya sebut saja nggak usah jauh-jauh lah, kayak misalnya di Singapura gitu. Benar. Iya, mereka udah nggak perlu lagi yang namanya KTP atau fotokopi KTP gitu ya. Dan akhirnya identitas tersebut itu adalah benar-benar identitas digital, bukan KTP fisik terus kemudian dia foto dianggap bahwa itu adalah sebagai identitas digital gitu, ya kan. Ini kan persepsinya keliru. Kalau misalnya tanya, oh minta dong KTP elektronik gitu ya, iktp sama dia difoto gitu ya, terus di crop habis itu dikirim, kan nggak kayak gitu. Tetapi kita benar-benar memastikan bahwa orang tersebut valid datanya di Dukcapil dalam hal ini sebagai wali data gitu ya, untuk kemudian nanti terbit sertifikat authentication gitu ya, CA-nya. Nah, CA-nya itulah yang kemudian valid sebagai identitas digital kita kan gitu ya, secara teknis. Ya. Nah Mas tadi kan visinya ambisius sekali kan, dan
kalau kita ngelihat ya, gimana caranya, apa namanya, bahkan kita nggak ngomong pemerintah deh, yang itu kompleksitasnya tinggi banget. Kayak di company aja, di startup gitu, di tech company gitu ya biasanya yang udah agak gedean. Lo mau, ini kan, kalau masing-masing sudah punya service sendiri-sendiri, lo mau satuin, itu aja kan migrasinya pusing Mas ya, nggak bisa kayak cuman sebulan, 2 bulan, bahkan kita ngomongnya setahun, 2 tahun kan, parsial pelan-pelan gitu ya. Itu gimana milestone-nya nanti Mas yang di Ina Digital tuh? Makanya senyum saya langsung lebar waktu pertanyaan Mas Brian kayak gitu. Uh, ya, I mean, uh, kita benar-benar tahu lah ya, API yang udah dikasih aja pasti takes time gitu ya. Apalagi sebelum API itu gitu ya, bagaimana kemudian existing aplikasi ada, terus kemudian berpindah gitu ya, dan yang lain-lain. Itu memang bukan sesuatu hal yang gampang ternyata ya, apalagi kita bicara tentang birokrasi yang berjenjang atau yang ada hierarkinya gitu. Tetapi sekali lagi bahwa ini merupakan bagian dari uh, udah amanat dari Perpres gitu ya, yang mana kemudian amanat itu untuk harus diimplementasikan gitu Mas Brian. Ya halangan pasti ada, tapi halangan itu kita maknain sebagai pembelajaran untuk kita bisa dewasa, untuk bisa memberikan layanan pemerintahan, layanan publik, layanan administrasi gitu ya, yang lebih mature gitu. Kami kami melihatnya gini, pada sisi ini juga kita akan melihat kedewasaan dari kementerian masing-masing. Kedewasaan maksud saya adalah bagaimana sistem yang mereka punya itu udah lebih mature gitu ya. Maksud saya ada beberapa kementerian yang memang mereka udah API ready, bahasanya kayak gitu ya. Ya. Baik itu yang staging atau yang development, bahkan mereka punya production gitu. Tapi ada juga yang, oh mereka punya datanya itu hanya data yang di production. API-nya pun mereka yang punya API yang production gitu ya. Dan bahkan ada yang memang belum punya sama sekali gitu. Jadi mereka selama ini ya hanya sebagai wali data, aplikasi mereka standalone gitu ya. Belum pernah membuka datanya kemanapun gitu ya. Nah itu wajar gitu ya. Jenjang itu pasti ada. Nah kita ngelihatnya ya ini bagian dari reformasi dari transformasi digital negara kita gitu Mas. Kalau nggak kita mulai sekarang, kapan lagi gitu ya. Kalau nggak kita melihat, kita uraikan pelan-pelan ya, sekarang udah waktunya lah ya untuk kemudian kita bisa lakukan gitu Mas. Ya. Gitu Ya. sih. Berarti artinya ada target atau milestone tertentu nggak sih Mas? Maksudnya kayak 2025, 2026 itu apa kayak gitu, yang bisa lu bocorin? Ada. Gua nggak tahu ya. Ada. Ya, mungkin gini lah ya, yang pasti bahwa 2024 ini itu nanti akan ada, tadi saya bilang ada yang namanya Oke. alpha release ya, alpha release yang mana kemudian alpha release itu nanti akan ada beberapa fitur yang mana kemudian fitur itu yang paling possible untuk kemudian kita bisa rilis gitu. Tadi yang saya bilang ke Mas Oh, Brian, oke. karena unfortunately ada 9 kementerian yang prioritas, tapi belum semuanya itu sesuai dengan bayangan kita sebagai developer nih, gitu ya. Maksud saya kayak API ready gitu ya. Artinya berarti kita harus develop lagi, kita harus helping them ya to provide their data through the API kan sebenarnya kayak gitu. Terus kemudian hal-hal yang lain kita memang udah ada target spesifik jumlah usernya yang kemudian kita targetkan end of this year itu sudah bisa growing gitu. Jadi kita coba set ekspektasi dulu nih Mas Brian ya, bahwa ini merupakan masih alpha testing ya, alpha release. Nanti kita pasti akan ada invitation, nanti mungkin tunggu saja. Jadi selalu pantau sosial media dari Ina Digital. Jadi ibaratnya seperti ini Mas, beta tester gitu ya, by invitation ya. Jadi nanti teman-teman akan bisa coba early aplikasi dari Ina Digital gitu. Tapi memang kita belum buka ke publik secara langsung gitu. Nanti progresif rilis itu tetap kita lakukan. Jadi misalnya kita rilis di berapa fitur, gitu, terus kemudian nanti bulan selanjutnya kita akan nambah dan seterusnya. Jadi memang benar-benar kita desain ini, kita tidak pengen muluk-muluk Mas di depan gitu ya. Bukan yang kalau ya mungkin selama ini yang namanya rilis aplikasi ya udah wis Rilis kelar. sekenanya aja ya rilis kelar gitu. Enggak. Jadi memang kita desain. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang juga
paham dan mengerti tentang bagaimana sistem itu di-develop gitu ya, by stage gitu ya, by sprint gitu. Nah, itu yang kemudian kita akan terapkan di sini. Dan alhamdulillah ide-ide tersebut itu diterima gitu oleh stakeholder. Jadi sekarang pola kerjanya sudah berubah, pola pikirnya sudah berubah. Jadi Bisa ya? bukan hanya sekedar bahwa oh saya pengen aplikasi A sampai Z gitu. Jadi ya Hmm. enggak, akhirnya kita manage gitu. Wah, kayaknya ini gue yang putus atau Mas Manda Tersebut kayaknya akhirnya kita setujuin lah apa yang kemudian akan di-develop gitu. Nah, pada saat di-develop pun kita mekanisme sprint gitu ya. Kita pakai mekanisme evaluasi, kita pakai mekanisme deployment standar lah as usual seperti professional developer gitu. Dan yang kita bangun ini bukan hanya sekedar produk output, quality of produknya bisa improve terus sih. Gitu sih Mas Brian. siap. Mas, sorry, kayaknya koneksi lo agak putus-putus. Oh, koneksi gue ya? Iya. Kayaknya oke. Tapi nggak apa-apa. Oke. Gua nangkep kok. Yang gua mau tanya ini tuh tadi saat lu bilang saran bahwa pengembangan aplikasi itu harus stage by stage gitu ya dan bertahap, itu bisa diterima, itu aja gua amazed, Mas. Maksudnya kita tahu lah ya, maksudnya pemerintah ini juga bukan tidak mau kan sebenarnya kan, tapi kadang kepentok sama aturan, ngeluarin budget tuh harus ada deliverables-nya, kayak gitu-gitu kan biasanya kan. Sehingga itu kan yang bikin susah untuk bener-bener kayak, ya kayak tech company kan. Tapi itu udah bisa diterima ya, Mas ya? Mungkin gini sih Mas, kalau gue boleh say thank you ya. Sorry, ini masih Aman kok, bermasalah nggak ya WiFi? sekarang aman. Oh, ini nge-hang. Ini nge-hang nih. Ya, halo. Ya, ini udah connect lagi, Halo, Mas. Oke. Terakhir say thank Ya. you. Oke, ya. Jadi sebenarnya sih kita pengen say thank you buat teman-teman yang juga sudah merintis di beberapa kementerian gitu ya. Artinya bahwa teman-teman tersebut sudah membuka pengertian gitu ya, sudah membuka tata cara dan sudah membuka pikiran gitu ya para pimpinan tersebut, bagaimana mereka bisa menciptakan produk yang berimpact gitu loh, yang bermanfaat secara langsung ya. Nah, itu yang saya pikir selama ini mungkin luput ya dari pantauan atau luput dari tersebut gitu. Artinya selama ini kan hanya mengejar, mungkin saya kasih satu contoh ya Mas ya, satu contoh aja. Setiap ada beberapa kementerian atau instansi, setiap mereka ingin naik jabatan ya, naik eselon, itu mereka harus bikin sistem atau bikin aplikasi. Ini salah setting OKR Jadi, kayaknya, Mas. iya. Bang, makanya OKR-nya salah itu. Jadi, I mean, can you imagine Mas, kenapa yang terjadi adalah setiap ada rezim baru, maka berganti lagi Iya, sistemnya bener. gitu loh. Berganti rezim, berganti sistem gitu, ya kan? Nah, inilah yang akhirnya polanya keliru. Makanya gue juga baru tahu, emang ada ya. Jadi mau naik eselon tertentu gitu ya, itu dia harus bikin aplikasi gitu. Dia harus bikin sistem. Dan kemudian sistem itu ya mau tidak mau ya karena dia pimpinannya ya dia harus dipakai gitu. Jadi akan menggantikan sistem-sistem yang lain gitu loh. Ya kan? Jadi dari pola itu aja sudah keliru gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi, saya thank you ya. Terus terang saya juga sampaikan ke teman-teman yang sekarang, terutama di tim GovTech Health ya, di DTO dulunya, dan juga teman-teman di GovTech Edu yang di Kemendikbud gitu. Yang mana kemudian teman-teman ini yang merintis, teman-teman ini yang berjuang sebenarnya dari awal untuk kemudian memperlihatkan begini loh, untuk bisa membangun sebuah sistem yang punya quality, yang langsung bermanfaat gitu ya. Dan pada akhirnya sekarang muncullah ide untuk kemudian disatukan gitu loh. Gitu sih Mas. Mantap.
Jadi kalau misalnya lu tanya tadi ke gua ya Mas Brian ya, kok bisa ya? Pasti teman-teman juga butuh waktu saat itu gitu ya. Mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk meyakinkan, untuk bisa Betul. membuat polanya gitu ya. Kan kan harus dibuat polanya dulu. Nah, Ya. begitu pindah ke gua, memang nggak bisa instan kayak oh ya udah langsung jalan nih ya. Setiap ada perpindahan pasti ada impact-nya lah gitu ya. Tetapi kan tetap cepat gitu loh jadinya karena memang udah jadi nih di tempat yang lain begitu pindah ya udah tinggal akselerasi aja sebenarnya. Iya, iya. Memang manajemen perubahan harus selalu gitu ya, Mas, ya, nggak bisa langsung gitu ya. Nggak bisa langsung lah. Mas, ini kan pasti lo udah kebayang lah ya challenge-nya itu apa aja gitu ya, itu pasti berat. Nah kalau yang lo sudah kelihatan tuh, apa aja sih Mas sebenarnya challenge-nya? Koordinasi pastilah it's a given gitu ya. Cuman kan sebelumnya apalagi kayaknya Apa challenge-nya? bener, Oke. teman-teman udah dibikin, nanti ini ownership-nya apa pindah apa gimana, belum lagi teman-teman yang bikinnya tuh pakai vendor gitu ya, nggak punya orang dalam yang ngurusin, itu gimana gitu kan. Ya sekarang sih sebenarnya challenge-nya beda-beda ya Mas ya. Jadi kalau ada ya misalnya di Kemenkes ya Hmm. Kementerian Kesehatan, tim DTO itu sekarang kan Oh. sudah pindah ke timnya PDS sekarang. Jadi DTO sudah berpindah ke PDS lebih dari 200 orang sekarang dan itu sudah Hmm. menjadi pegawainya Peruri Digital Security, teman-teman DTO. Oh, oke. Sekarang kalau Menarik. di PDS namanya adalah GovTech Health gitu. Hmm. Jadi sekarang semua bisa dibilang semua layanan kesehatan itu memang menjadi layanan GovTech ya atau Inai Digital melalui Peruri. Nah, Peruri menunjuk PDS sebagai anak perusahaan untuk bisa mendevelop. Jadi khusus kami mendevelop aja. Karena di Hmm. level Peruri itu nanti dia yang istilahnya yang atur menunya lah, ingredient-nya dari Perurinya gitu. Begitu Oh, turun oke. di PDS itu kami yang masak gitu. Hmm. Jadi apa namanya kami siap untuk kemudian bisa lebih diperkuatkan. Jadi memang kan PDS ini sebelumnya hanya sebagai anak perusahaan Peruri yang mensupport ya beberapa kebutuhan. Tapi sekarang memang lagi di empowering, lagi diperkuat. Nah, PDS sendiri pun kami didesain sebagai digital factory namanya. Oh, Jadi oke. kalau Peruri itu adalah pabrik cetak uang, nah kami PDS itu akan didesain sebagai pabrik cetak produk digital gitu ke depan. Nah, itu Jadi menarik. tetap mindsetnya itu adalah mindset pabrik gitu ya. Tetapi bahasanya itu adalah kami adalah digital fabric, jadinya kayak gitu. Itu yang gue penasaran dari awal ya, kenapa kok Peruri Mas yang ngurusin ini gitu ya? Kan satu cetak uang, ini terus agak jauh gitu kalau ngelihat cetak cetak digital gitu kan. Ya, Kenapa lebih kayak kenapa nggak ya, Kominfo gitu-gitu loh Mas? Kenapa tuh Mas? ya mungkin lebih saya kalau ditanya jawaban yang sebenar-benarnya mungkin hanya pucuk pimpinan yang tahu ya. Yang benar-benar tahu ya gitu. Karena memang ketika kami tanya pun ya memang mungkin ada beberapa hal yang memang Hmm. diputuskan di level tersebut. Tetapi secara singkat dan sederhana adalah Peruri itu 100% punya negara Mas Brian, gitu. Oh, oke. Jadi kalau kemudian kita merujuk pada beberapa perusahaan teknologi yang ada di Indonesia gitu ya, yang itu juga ada kepemilikan negara, tapi kan bukan 100% punya Hmm. negara, Hmm. gitu. Nah, sehingga ketika Peruri, maka dianggap bahwa Peruri itu tidak punya interest apapun gitu. Ya memang ditugaskan ya kita jalan gitu ya. Jadi 100% punya negara. Jadi Hmm, kalaupun hmm, hmm. kemudian penggunaan APBN gitu ya dan yang lain-lain atau juga akhirnya balik lagi ke negara gitu ya. Meskipun memang kan nanti akan ada proses audit dan yang lain-lain. Itu satu hal. Yang kedua, Peruri itu memang sudah terbiasa dengan yang namanya penugasan gitu. Jadi kalau di BI kita mendapatkan penugasan untuk cetak uang Hmm. gitu ya. Di DCP Dirjen Pajak kita ditugaskan untuk cetak materai, baik itu materai fisik maupun materai elektronik, itu jelas, itu ke Peruri. Nah, sekarang begitu kemudian penugasan itu juga berjalan di Peruri ya, ini nggak ada keraguan dan tidak ada kekhawatiran gitu ya, mungkin yang akhirnya Peruri lah istilahnya no brainer lah gitu ya awalnya. Tetapi kan memang sekali lagi karena memang Peruri itu by design adalah sebagai apa namanya pabrik tadi yang saya bilang gitu ya apalagi pabrik
apa istilahnya cetak gitu ya, fisik ya. Begitu kemudian sekarang untuk digital ya, ini kan perlu ada setup ulang gitu loh. Mhm. Istilahnya setup yang perlu diimprove lah gitu, bahasa saya mungkin gitu ya. Jadi setup yang perlu diimprove. Nah, itulah yang sekarang sedang dilakukan gitu Mas Brian. Iya, menarik. Artinya, selama ini gue nggak pernah dengar gitu ya, ada kasus karena percetakan uang atau pencetakan materai itu nggak pernah gitu, kayak reliable gitu ya. Jadi oke, bisa dipahami. Nah, Ya, masih ada jadi titipan selain pertanyaan itu nih. juga kan Ya, monggo. memang ya, oke oke. Enggak, jadi mungkin sorry sebelum ada Ya. pertanyaan, ya saya mungkin ingin menyampaikan begini. Ya tadi ya, Pruri itu kan cetak uang aja dipercaya gitu loh, ya kan? Kita highly security lah gitu ya. Udah level yang memang benar-benar apa istilahnya ya udah level atas lah gitu. Nah, itu juga yang mungkin menurut saya yang menjadi sebuah kepercayaan lah. Kalau kemudian ini polanya pun dibuat yang sama dengan pola untuk memproduksi barang-barang security yang lain gitu Ya. ya. Nah, itu yang memang makanya kenapa tadi saya bilang ya kehati-hatian gitu ya dalam merilis dan yang lain-lain Nah, ini gitu. cocok masuk ke pertanyaannya, Mas. Jadi ada titipan pertanyaan tentang rencananya buat PDN gimana? Gitu ya. Wah, Kemarin kan habis kasus tuh, ada data kena inilah, itulah, data bocor lah, gitu kan. Nah, sama nyambung sama pertanyaannya Mas Fadila nih. Jadi, tentang PDN itu gimana, kemudian keamanan teknologi di Indonesia itu sekarang kayak gimana sih situasinya? hmm, Monggo Mas. oke. Oke, thank you. Eee, Mungkin saya nggak juga terlalu banyak Ya, membahas tentang PDN, tetapi memang, PDN atau PDNS ya, kalau sekarang kan betul. masih PDNS, masih sementara. Itu salah satu penugasannya itu seharusnya ke Peruri, Mmm, gitu. Jadi ada di dalam Perpres tersebut pun bahwa Peruri khusus untuk Kementerian Kominfo tidak hanya untuk sistem aplikasi saja, tetapi juga infrastruktur, gitu. oke. Nah, jadi itu yang juga memang harus menjadi concern. Nah, pas aja kemarin waktu kejadian belum pindah gitu. Oke. Jadi belum pindah. Jadi memang kan ada stakeholder yang memang sudah berjalan yang di sana gitu. Nah, kita lagi coba assessment gitu Mas Brian, mana pola-pola yang kita bisa pertahankan dan mana yang memang harus perlu diimprove kan gitu ya ke Ya, depannya. ya. Nah, itu jawaban saya untuk yang PDN gitu ya atau PDNS. Kalau berhubungan tentang security ya gimana keamanannya, eee, memang bagi kami, yang akan menyediakan platform atau public service, kita akan buat layanan ini punya standar yang sama seperti standar di perbankan nantinya, gitu Oke. ya. Jadi, kita juga alhamdulillah dapat, support dari, apa namanya, institusi di Kementerian BUMN yang lain, yang terutama di Bank Himbara, yang mana kemudian, apa, ada beberapa bank yang kemudian siap untuk bisa memberikan, advice-nya, bahkan bantuannya secara langsung gitu loh, Mmm, Mas Brian. Jadi pada posisi ini saya ingin sampaikan bahwa memang tidak gampang ya untuk, me-manage ekspektasi orang yang berhubungan dengan security, ya apalagi cyber sekarang ya, cyber security itu kan udah masif, apalagi ada beberapa hal yang kurang mengenakan belakangan gitu ya. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa ke depan, standar dari security pun kita akan buat punya standar yang high level gitu, layaknya yang ada di perbankan. Ya kalau mungkin kita bilang bahwa, "Oh, memang yakin di bank aman segala macam." Ya saya pikir sekarang standar mana lagi yang bisa lebih aman daripada bank gitu. Mungkin saya bahasa saya kayak gitu ya, Mas Mas Brian ya. Nah, tapi, yang saya ingin sampaikan juga bahwa kita akan mengikuti standar-standar di GovTech yang ada di beberapa negara yang lain sebagai benchmark mmm, kita, gitu. Jadi kalau kita ngomongin seperti, penggunaan cloud ya, cloud yang seperti apa gitu ya. Terus kemudian kalau kita ngomongin tentang, apa namanya, user management gitu ya. Nah, user management yang seperti apa yang akan kita lakukan? Termasuk seperti kayak tes, vulnerability gitu ya, pen test dan yang lain-lain. Nah, itu juga punya standar yang lebih tinggi. Yang saya ingin sampaikan bahwa memang
kalaupun nantinya rilis bahwa aplikasi ini tidak, bahasa saya adalah, tidak sekedar hanya membuat aplikasi, tetapi kita concern terhadap security-nya, dan itu insya Allah kita juga di-support lah tadi yang saya bilang sama beberapa institusi yang ada di kementerian yang lain gitu, Mas Brian. Yang punya pengalaman lah ya, yang punya Siap, pengalaman. Tapi Gitu sih jujur mungkin. saat lu bilang standarnya bank tuh gue agak khawatir sih Mas, karena kan ya teman-teman gue kan di fintech juga dan ada yang di bank gitu ya. Bank kita tuh kan banyak ya, yang bagus Betul, ada, yang betul, mengkhawatirkan tuh juga ada banget Mas. betul. Kasus Kalau kalau itu kita tahu ya, itu kan horor ya Mas. ya. Iya, maksud saya gini, eee, kita juga coba nyari benchmark ya. Kita juga punya konsultan lah beberapa untuk kemudian bisa ngasih masukan. Maksudnya konsultan yang independen gitu ya, bukan 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 konsultan yang hanya dibayar kayak, "Oh ya udah kasih tahu yang enak-enaknya aja," enggak. Nah, selain itu kita juga tadi benchmarking di beberapa negara sih Mas Brian. Artinya bahwa tidak hanya melihat pada satu sumber saja gitu Iya ya, iya tetapi justru kita coba, "Oh kalau kayak gini maka begini. Kalau begitu maka begini," gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang demikian inilah yang menurut saya justru akan, memperkaya kita, akhirnya kita akan putuskan dengan cara yang seperti apa gitu, Mas Brian, ya kan? Jadi, apa namanya, hal-hal yang menurut kami perlu kita, improve dari proses yang sekarang, itu absolut pasti akan kita lakukan. Tapi kalaupun memang ada hal yang lebih baik, ya kita juga akan adopsi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi bank ya gue sepakat sih, tapi jangan keliru, ada satu bank ya, ada satu bank di Indonesia, yang mana tim CISO-nya aja itu udah iya ribuan, Mas, I tell iya you. Jadi kayak tim CISO, jadi kalau misalnya ada orang yang punya sertifikasi security di Indonesia itu bisa jadi habis tuh diambil bank itu gitu loh, iya iya. ya kan. Jadi orang sampai susah gitu, kesusahan. Nah itu ya kurang lebih kayak gitulah. Iya, bener Mas bener Mas. Artinya tapi bener ya maksudnya walaupun ada masalah karena nggak ada yang nggak ada masalah ya, tapi selama ini tuh kayak itu masih kecil lah dibandingkan masalah-masalah yang lain yang sering kita dengar ya, urusan, security lah terutama dan, mmm, dari pemerintahan ya yang gua tahu ya, itu benar-benar kayak agresif banget untuk nge-improve standarnya, bank di lokal sini. Cuman Ya, biasanya banknya yang agak, gitu kan. ya, ya, ya. Ada yang kayak gitu, gitu. Ya, ya, ya. Jadi ya kita coba terus lah, kita coba terus, kita juga apa namanya, menerima ya masukan, aspirasi gitu, yang lain-lain. Nah ini nyambung lagi sih Mas, ke pertanyaan Mas Fadila juga gitu ya. Artinya tadi kan kalau misalnya sudah selesai aplikasi nanti entah di alfanya atau di stage selanjutnya di betanya gitu mungkin, itu kan pasti di-roll out ke masyarakat ya. Cuman kan kalau kita ngelihat dan berkaca ke beberapa, tahun ke belakang ya, kayak trust-nya masyarakat ke pemerintahan itu, terutama untuk penjagaan data ya, itu kan sudah mulai ngedrop tuh. Nah itu gimana ya kita harus bersikap sebagai orang yang mungkin bukan expert gitu ya, kalau ngelihat hal seperti itu gimana sih? Apakah kita benar-benar harus percaya ataukah kita harus jaga sendiri atau harus kayak gimana sih Mas sebenarnya Mas? Iya, jadi kalau kita ngomongin tentang data protection, itu kan one step di atas, apa namanya, data privasi lah ya. Jadi more or less mirip-mirip lah gitu ya, kebocoran data gitu ya dan yang lain-lain. Jadi gini, mungkin salah satu ya, salah Siap, satu, aplikasi atau sistem yang kita akan integrasi itu adalah dari Bappenas. Jadi mmm, Bappenas itu kan punya yang namanya sistem Satu Data Indonesia, iya, ya, yang mana dia punya tata kelola datanya seperti apa gitu. Nah, itu yang kemudian kita akan sinkronisasikan dan kita akan ikut petunjuknya gitu ya, dari si, SDI tersebut. Jadi ada yang namanya, apa namanya, tata kelola data gitu. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan, kita juga punya beberapa, advisor ya, baik itu konsultan, baik itu di dalam ataupun di luar, yang kemudian kita juga punya benchmarking Mas, di luar gitu ya, berhubungan dengan data. Nah, sekali lagi, tadi saya sampaikan bahwa kami ingin melihat ini menjadi sebuah tahapan gitu ya, untuk memulai yang namanya inovasi, dalam proses, ya bahasa saya adalah inovasi proses untuk me-launching sebuah aplikasi. Jadi bukan yang kayak, mmm, "Oh aplikasinya udah jadi, maka rilis gitu, terbuka gitu. Wah pokoknya buar gitu, pokoknya biar 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 semarak, biar rame," gitu. Tapi akhirnya melupakan iya, aspek-aspek keamanan,
data protection dan lain-lainnya. Jadi kita memang benar-benar buka berkala, Mas, gitu ya. Jadi pun pimpinan tidak punya, bukan tidak punya, pimpinan pun akhirnya termanage ekspektasinya gitu bahwa oh ya udah kita coba jaga ya, itu tahapan lah untuk kemudian kita bisa jaga biar lebih apa ya, lebih aman lah. Jadi maksudnya kalaupun misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, artinya kita tahu nih gitu, Ya. kita close loop, kita tutup lah ruang-ruangnya. Itu satu. Yang kedua, kita pakai apa namanya tadi, mekanisme yang saya sampaikan tadi ya. Salah satunya adalah yang paling tinggi sekarang ya buktinya adalah bank gitu ya, flow prosesnya dan yang lain-lain gitu. Ya tidak ada sistem yang benar-benar secure, nggak ada lah ya. Itu orang-orang security juga tahu semuanya. Nah, tetapi pada pola mana yang kita punya standar yang tinggi untuk itu? Apakah kemudian dari pengamanan di data centernya gitu ya? Tadi yang saya bilang apakah di akses user manajemennya gitu ya, ataukah termasuk misalnya ruang lingkup ketika kemudian misalnya device-nya ya, jadi mereka punya device yang mana kemudian device-nya itu 100% kita protect gitu dari dalamnya. Terus kemudian kita juga apa namanya ada awareness setiap berkala gitu ya, bagaimana kemudian mereka harus benar-benar care gitu ya terhadap protection yang ada di device-nya mereka. Terus kemudian kita memang sekarang itu mewajibkan semua orang itu untuk datang ke kantor WFO, Mas, gitu. Jadi cara-cara kayak gini, karena gini ya, bisa saja bahwa mekanisme entah itu kebocoran data atau hedging dan yang lain-lain itu bukan langsung pada sistemnya, bukan langsung pada API. Bisa aja dia melalui pihak yang lain, misalnya dari API entah dari endpoint yang mana dia masuk gitu ya. Terus kemudian dia ke ujungnya ke sini gitu loh. Jadi dia bisa aja nggak nyerang ke sini, tapi di ujung sini. Nah, di sini ini yang kemudian kami koordinasi dengan beberapa pihak yang lain. Yang pasti seperti BSSN gitu ya, Mas. Itu kan dia akan melakukan ITSA ya, untuk assessment ya kan, security assessment. Terus kemudian juga kita pakai third party untuk bisa melakukan pen test dan lain-lain, dan itu nggak cukup sekali 2 kali gitu, Mas. Dan yang lain-lain lah ya yang kemudian saya mungkin nggak bisa elaborate terlalu dalam gitu. Tapi poinnya adalah sekali lagi ini bukan tata cara biasa dalam pengelolaan aplikasi yang selama ini mungkin ada di pemerintahan, yang kalau mungkin kita bilang kan sebutan aplikasi di pemerintahan atau di Pemda itu kan lucu-lucu ya nama aplikasinya ya. Nggak usah saya sebutin lah aplikasinya aneh-aneh, kalau disingkat itu kan aneh-aneh gitu ya. Jadi singkatannya lucu-lucu. iya lucu-lucu gitu. Nah, ya ini totally different lah, Mas. Ini totally different lah gitu. Siap. Mas, ini kan yang gue pengen tahu itu lu kan direktur utamanya PDS nih sekarang. Itu lu mempertanggungjawabkan progresnya atau kayak lu pasti ditanya kan impact-nya kayak gimana cara measure-nya, itu gimana sih Mas? Gue pengen tahu sih. Ya, gini satu hal, bahwa PDS itu kita tetap under komando dari Peruri gitu ya, bahwa kami adalah tim cooking ya, yang mana kemudian tim cooking memang ya yang lebih tahu bahkan gitu, yang memasak, yang bikinan lah, yang apa aplikasinya, developer. Nah, saya tidak sendiri, kita itu ada tim kerja, tetap kita akan koordinasi dengan Peruri gitu ya, sebagai yang ditugaskan untuk kemudian kita bersama-sama merumuskan dan melakukan eksekusi. Nah, ketika kemudian eksekusi itu dilakukan, artinya tadi kita kan juga harus melaporkan gitu ya. Nah, beberapa laporan itu ya sebagai kami di BUMN ya pasti kami laporan ke Kementerian BUMN. Terus kemudian kami laporan ke tim koordinator, dalam hal ini 8RB. Kami laporan ke apa namanya beberapa pihak yang lain seperti kayak di Kementerian Koordinator gitu ya, atau kemudian misalnya diajak update di kementerian-kementerian yang lain yang masuk menjadi priority gitu ya. Itu benar-benar harus kami lakukan. Bahkan sampai kadang-kadang kita juga agak kewalahan gitu loh, malah nggak kerja, akhirnya laporan terus ya kan. Ya, Kan itulah kerjaannya itu direktur gitu, Mas. itulah uniknya. Iya. Dan saya pikir ini menjadi hal yang cukup menarik karena justru ketika kemudian itu terjadi, artinya satu ya, bahwa pimpinan kita atau stakeholder di atasnya itu benar-benar put their concern gitu loh
untuk kemudian aplikasi ini itu harus berjalan seperti apa dan bagaimana, ya kan? Ya. Saya mau aplikasinya A sampai Z, ya udah begitu sampai Z baru dilihat gitu, ya kan? Nah, itu kan malah jadi kurang kurang bagus ya kalau menurut saya Mas Brian ya. Tapi memang apa namanya, mereka menanyakan terus progresnya dan kita update gitu. Ya memang selain itu juga kita diburu waktu juga ya. September ini kan juga udah tinggal hitungan 5 minggu ya. Bahasanya tinggal 5 minggu gitu. Udah 6, kebayang. 6 minggu lah ya. Nah itu yang kemudian kita juga aktif lah untuk kemudian kalaupun kita belum belum ideal gitu ya, skenario mana yang akan kita pakai untuk kemudian tetap kita punya tujuan ya, meskipun mungkin ya skopnya lebih diperkecil gitu sih. Ya. Kebayang sih Mas. Waktu 5 minggu itu bukan bukan waktu yang lama. Iya, Ya, iya. itu Biasa, oke. sekarang biasa Mas, hari Minggu jam 4 sore saya dipanggil sampai jam 9 malam. Itu biasa. Ya. Ya emang harus gitu Mas. Kalau sudah masuk ke level itu kan, Iya. hari Senin sampai Jumat nggak cukup. Iya, Senin sampai Jumat udah pasti nggak cukup. Tapi yang saya syukurin adalah kami ini ya mungkin spesial di PDS ya. Kami dikelilingi dengan tim-tim yang super suportif sih untuk itu. Hmm. Jadi kita punya solid tim yang mana kemudian juga dari latar belakang startup Ya. menariknya gitu ya. Dan kemudian kita juga dikumpulkan untuk bisa diharapkan mempercepat gitu. Dan ya lebih lebih mengerti lah. Jadi bukan lebih banyak nanya tapi lebih banyak mengarahkan kan gitu. Hmm. Karena dengan waktu yang singkat, saya pikir nggak ada waktu untuk banyak bertanya gitu loh. Apalagi maksudnya misalnya di pimpinan ya. Terus kemudian banyak bertanya gitu. Maksudnya saya pimpinan langsung misalnya. Karena saya nggak tahu, makanya saya banyak bertanya kan malah susah gitu. Tapi kan Iya, iya, iya. kita harus ngasih solusi, kita harus ngasih support ke tim gitu. Apalagi yang kemudian dibutuhkan dan yang lain-lain. Nah itu yang mungkin bisa mempercepat lah ya beberapa prosesnya gitu, Mas Priya. Iya, iya, menarik sih. Karena memang ya dari GovTech memang banyak teman-teman dari latar belakang startup ya Mas ya. Jadi harusnya Ya, sih oke sih, harusnya ya banyak leader di sana. Nah, mmm, amin. gue penasaran itu sih, itu juga Mas ya, artinya teman-teman yang join di GovTech itu memang bener-bener full bawaan dari yang sebelumnya ya? Memang ada apa namanya, ada kayak kriteria tertentu harus pernah kerja di startup atau kayak gimana sih sebenarnya? Oh, enggak. Hmm. Enggak. Jadi yang tadi saya ngulangin, beberapa yang memang sudah bekerja di kementerian, justru apa namanya, kita pindahkan dengan mereka sudah punya pengalaman di sana gitu ya. Hmm. Artinya begitu kita melakukan move block ya, block move, atau istilahnya potong anggur untuk pindah. Ya udah jadi ya tidak ada disrupsi lah ya, tidak ada disrupsi untuk kemudian itu bisa pindah kan kayak gitu. Nah, untuk Hmm. yang kemudian baru join gitu ya, yang baru bergabung, itu kita punya kriteria yang mana kemudian kriteria itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Tapi nggak ada mesti yang oh dia punya latar belakang startup gitu ya, dia pernah kerja di mana, seterusnya enggak. Tapi pasti kita berdasarkan eh, apa istilahnya kemampuannya dia ya skillnya dia dan berdasarkan levelnya dia gitu Ya. itu aja yang kemudian kita sorry itu yang kemudian kita apa namanya kita hire lah gitu sih. Siap, siap. Masnya ada pertanyaan yang agak nyempil dikit dari Mas Fadila lagi. Penasaran, ada rencana nggak sih Mas KTP itu bisa jadiin alat untuk transaksi? KTP untuk jadi transaksi, oke. Mungkin saya menjawabnya gini ya Mas Fadila, thank you. Nanti akan ada single aplikasi ya yang mana itu ya bahasanya sekarang adalah digital ID ya. Yang mana tadi yang bahasa saya adalah digital ID itu nanti akan nyimpan semua yang berhubungan tentang identitas kita. Tidak hanya KTP, paspor, SIM. Kalau kemudian mungkin nanti mahasiswa juga bisa jadi akan disimpan di situ gitu dan yang lain-lain. Dan bahkan mungkin kita nggak perlu KTP fisik lagi jadinya gitu loh. Hmm. Ya, cukup ada di digital tadi. Misalnya kita mau pergi ke bank, mau buka rekening, ya nanti di teller itu atau di customer service itu
Dia cukup misalnya kita hanya menunjukkan barcode yang ada di dalam aplikasi digital ID tersebut. Maka nanti barcode itu akan mencek gitu ya. Sorry, dari yang apa namanya yang scan gitu ya. Dalam ya ibaratnya kayak payment gateway juga. Sorry, Kayak bukan Kris payment gitu gateway, kan ya? kayak Kris gitu ya. Begitu saya scan gitu ya dari aplikasinya, maka nanti dia akan ngambil tuh CA-nya, sertifikatnya, authority-nya. Kalau misalnya memang masih valid, maka udah langsung berpindah tuh datanya, pindah gitu. Nah, mumpung tadi saya ingat, yang berhubungan tentang data ya, data itu tidak ada disimpan di Peruri sama sekali, Mas. Oh, Data itu semua masih tetap tersimpan di masing-masing KL. Jadi kementerian itu sebagai wali data. Peruri tidak ada kemampuan, tidak ada diperbolehkan izin untuk menyimpan any kind of data. Nggak boleh, gitu. wih, Uh, jadi kami itu memang benar-benar tim pengembang saja, titik gitu. Kita tim pengembang aja. Kalau kita ngomongin data center dan yang lain-lain gitu ya, itu pun udah di PDN ya kan yang tadi Mas ya, Brian tanya. Terus kemudian aksesnya segala macam itu nanti pasti ada di Pusdatin. Kalau di kementerian itu kan ada yang namanya Pusdatin ya, pusat data dan informasi di masing-masing kementerian pasti ada. Nah, itu juga nanti pasti akan dipegang. Jadi mungkin kalau ditanya aksesnya ada dan itu bisa dipertanggungjawabkan, tapi tidak disimpan di server atau di data center punya Peruri. Itu nggak boleh, termasuk di kami. Makanya itulah yang benar-benar apa namanya ya kita masih secure banget lah untuk itunya sih Mas Brian. iya artinya kan tapi ini Mas ya di lain sisi challenge lo untuk ngonekinnya itu lebih lebih heavy kan sebenarnya kan, karena lo Ya. depend ke sana kan sebenarnya kan. Nah, ini mumpung dikasih tahu ya, emang hebat nih moderatornya nih. Jadi eh yang menjadi menarik adalah di kementerian itu data centernya beda-beda soalnya, cloudnya beda-beda, ya kan? Yang kemarin aja yang selamat malah yang nggak patuh, ya kan? Ya saya bisa bilang kayak gitulah ya. Eh ya jadi kalau saya mungkin boleh bilang kita perlu ada ini ya seragam gitu. Jadi sehingga supaya tidak ya tidak menyusahkan gitu. Kalaupun sekarang bisa dilakukan bisa, tapi pasti akan ada bukan gap ya, tapi pasti ada perbedaannya lah, Iya, diskrepensi iya. antara satu sistem dan sistem yang lain pasti ada gitu. Nah, itu yang menurut saya juga jadi sesuatu hal yang makanya mau nanti distandarkan lah di PDN gitu Hmm, loh, Mas Brian. oke. Itu gue udah kebayang pusingnya sih Mas. Oh iya, ternyata Bukan cuma beda-beda. ngembangin kan, tapi lo harus stakeholder management juga kan sebenarnya kan. Betul, 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 betul. Ya gitulah. Tapi kayaknya Mas Manda justru seneng yang kayak gitu ya Mas ya? Eh saya mungkin punya alasan tersendiri sih, Hmm, Mas Brian. apa tuh Mas Jadi apa tuh Mas? sebelum kemudian saya benar-benar terjun atau full time 100%, justru saya yang minta memang ya, tempo Hmm, hari. Jadi pada saat sebelumnya kan memang saya di Peruri ya sebagai SMA, subject matter expert. Terus di tahun lalu Desember saya dengar bahwa Peruri akan menjadi GovTech nasional gitu. Nah, ya terus terang muncul di benak lah kayak ya kapan lagi Indonesia punya kesempatan punya GovTech sendiri gitu ya. Makanya saya bilang oke, I'm in, saya bilang gitu. Jadi pada saat saya join ya maksudnya saya full time dan akhirnya ya saya dedikasikan lah waktunya 100% dan saat itu ya saya masih belum kepikiran lah ditempatkan di posisi sekarang anyway gitu ya. Karena saat itu memang masih saya di Peruri gitu. Nah, nyatanya berjalannya waktu, begitu udah ditandatanganin perpresnya, berjalan waktu, perlulah penguatan di sisi anak perusahaan karena memang anak hmm, perusahaan inilah yang ditunjuk menjadi digital factory tadi saya sampaikan. Nah, ya udahlah, kadarullah lah saya ditaruh di sini gitu loh. Jadi saya tidak pernah punya arah tujuan kepikiran untuk kemudian ada di posisi sekarang. Tetapi nyatanya memang saya hanya apa namanya berpikir kayak ini GovTech itu ada di depan saya dan saya menganggap gini Mas Brian, ini mungkin bisa jadi apa ya? Ini jadi prinsip buat saya. Saya nggak tahu ini bisa menginspirasi teman-teman apa enggak ya. Bahwa saya yang butuh GovTech, bukan GovTech yang butuh saya gitu. Jadi hmm, pada
pada poin itu begitu GovTech ada loh, masa saya sia-siakan gitu loh. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi saya ya walaupun saat itu memang ada aja ya tawaran ya termasuk dari perusahaannya Mas Brian yang lama sempat nawarin saya juga tuh, ya kan. Karena memang adalah satu dan lain hal Iya. gitu ya. Itu tuh sempat nawarin juga tuh saya terus istiqoroh segala macam terus ya udah muncullah di benak saya loh. Ya ini kan akan digunakan oleh masyarakat lebih luas ya. Terus ya saya berpikir ya saya butuh GovTech gitu loh. Ya kan ya udah akhirnya saya ambil lah gitu, join. Mantap, mantap sih Mas. Gitu sih Karena ceritanya. emang gitu Mas ya, artinya kalau nggak, gua senang sih Mas, maksudnya teman-teman yang memang benar-benar dari latar belakang yang profesional gitu ya, yang akhirnya megang em, hal-hal yang strategis memang untuk bangsa kita gitu kan ya. Bukan ditunjuk dari orang yang kita nggak tahu seperti apa gitu latar belakang. Alhamdulillah kemarin di-mention sama Pak Presiden juga sih. Wah, Masya Allah. Waktu waktu Keren. apa namanya, itu ya, apa namanya, sidang sidang apa ya, saya lupa tuh, yang untuk 17-an, yang 16 Agustus, yang menuju untuk, yang di DPR ya, sidang paripurna kalau nggak salah yang untuk menuju 17 Agustus. Ya itu Pak Presiden juga mention tentang Ina Digital sih alhamdulillah. Karena bagi beliau juga ini bukan tentang beliau juga, saya tahu bahwa ini Ya. adalah karena memang kalau ditanya ya perpresnya itu udah lama sih Mas Brian. Hmm. Perpresnya itu udah sejak 10 tahun yang lalu juga ya 2022 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya udah 10 tahunan lah. 2012 lah kalau nggak Hmm. salah, 2000 ya udah cukup lama sih Mas. Jadi saya pikir ini juga momentum yang bagus gitu ya. Tinggal makanya bahasanya di Perpres 82 itu adalah percepatan Mas gitu. Jadi yang Oh, sebelumnya memang udah ada pondasinya, terus kemudian sudah berjalan. Nah ini tinggal dipercepat gitu loh, hmm. ya kan. Jadi pondasinya udah ada gitu ya, ini dipercepat gitu. Nah, itulah yang sekarang kami lakukan gitu. Jadi kita hanya melanjutkan dari legacy sebelumnya. Nah ini yang melanjutkannya ya kita eksekusi lah untuk jadi sebuah visualisasi produk gitu Mas. Iya, karena gue ngelihat banget Mas dari kayak yang DTO yang Kemenkes itu kan tahulah siapa yang di belakangnya yang bantu itu ya, dan memang profesional dan dia kelihatan hasilnya gitu, bagus gitu loh Mas. Ya. Makanya gue happy lo ada di tempat yang strategis gitu. Jadi paling nggak kalau misalnya ada apa-apa bisa colek Mas Manda ini kenapa. Nah, jadi kalau yang ngomongin DTO ya di Kemenkes itu kan juga ada Pak Setiaji ya di sana ya. Dulu juga Jakarta Smart City kan ya. Nah, sekarang sekarang beliau itu jadi komisaris utama saya, Mas, di PDS. Mantap, mantap. Jadi ya apa namanya punya kepercayaan yang luar biasa dan kemudian memang PDS juga didesain insya Allah juga jadi sesuatu hal yang akan bermanfaat lah gitu. GovTech ya. Karena ya diakui nggak diakui ya Mas ya, kepercayaan masyarakat kalau udah ngomong sama tentang pemerintah itu kan kayak gitu ya. Makanya kalau ada orang yang bukan latar belakangnya itu bukan dari politik, tapi udah dari profesional kemudian ternyata ngerjain sistem yang strategis itu gue happy. Karena gue tahu itu biasanya jalan kalau dengan cara seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan amin. Walaupun ternyata kerikilnya wah banyaknya bukan main. Jadi tapi begini juga. Well, ya profesional as their knowledge, their experience gitu ya. Tetapi kadangkala ya kita juga harus apa namanya bukan mengalah bahasa saya ya, tapi akhirnya kita juga harus melihat atau menavigasinya seperti apa Iya, gitu. paham Karena Mas. kalau enggak, Mas, karena kalau enggak, wah, panjang lah ceritanya kalau Iya, iya, itulah. Kalau iya, itu paham kalau kok, itu paham perlu Mas. satu sesi lagi tuh. Lo kalau nggak intinya ya change management lah ya, balik lagi ya, lo nggak bisa ideal ini yang bener terus Benar sekali. dipaksa, nggak bisa. Jadi Benar sekali. kadang-kadang kita perlu kalah di satu battle untuk memenangkan peperangan kan sebenarnya kan. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Thank you banget Mas Manda waktunya dan appreciate banget lo mau share. Gua asik banget ngobrol sama lo nih. Belajar banyak tentang Ina Digital gitu ya. Amin. Looking forward untuk aplikasi-aplikasinya nanti. Amin, amin. Malah mungkin nanti kalau saya punya hal-hal yang mungkin kita perlu diskusi lebih banyak lagi gitu ya. Bagian untuk kita bisa mengadvokasi
banyak masyarakat Indonesia gitu ya dengan cara Mas Brian ini gitu, dan juga mungkin nanti ya tim Ina Digital juga membutuhkan support dari masyarakat ya, mudah-mudahan Mas Brian juga berkenan lah ya gitu ya Mas ya. Karena Siap, Mas, sekali siap. lagi ya kalau kita sih sekarang mikirnya ini terus terang saya juga agak tumbang sih. Ini makanya suara saya juga agak sengau ya. Ya masih membuktikan diri jadi manusia ternyata. Eh ya biasanya kalau pulang dari kantor ke rumah itu pasti di atas jam 10, jam 11 nyatanya gitu. Iya, iya. Ya untuk bisa mengejar waktu itulah gitu ya supaya bisa tepat waktu. Dan apa namanya, kita juga pengen mengajak masyarakat juga berpartisipasi aktif juga gitu Mas Brian, supaya ini tuh produk kita bersama, ini bukan produk kementerian gitu. Jadi baik buruknya produk ini ya harapannya juga dapat banyak masukan lah gitu ya dari masyarakat. Gitu Mas Brian. Ya, paham Mas. Despite many bad things gitu ya, sebenarnya negeri kita tuh banyak orang yang pingin memperbaiki sebenarnya, Ya, gitu kan. Jadi ya let's do what we can lah. amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Thank you banget Mas Manda sekali Thank you. lagi. Terima Semoga kasih segera ruangnya. sehat-sehat lagi Amin. dan Terima kasih Mas Brian ruangnya untuk bisa semoga diberi saya kemudahan sharing. Mas. Amin, amin. Sama-sama Mas, sama-sama. Terima kasih. Pamit Thank dulu you Mas teman-teman. Brian. Thank you Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh.